Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dalam acara Piring Bincang Ringan. Ringan. Mat SMP Channel MGMP Matematika Kota Semarang. Saya bersama Pak Edi dari SMP Negeri 33 Semarang mau bincang-bincang ringan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan istilah PJJ. Mungkin Pak Edi akan menyampaikan beberapa pengalaman-pengalaman pelaksanaan PJJ di SMP Negeri 33 Semarang. Mudah-mudahan nanti Sobat Biring semua bisa belajar dari Pak Edi bagaimana mengelola pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 33. Selamat malam Pak Edi. Wah, selamat malam Pak Agus. Ya, Alhamdulillah kita jumpa lagi. Pak Edi. Iya, alhamdulillah. Nah, selalu. Iya, Wah, hari selalu. ini Pak Edi kelihatan ceria sekali ini. Karena kita akan ngobrol-ngobrol lah, berbincang-bincang ringan mengenai pengalaman kita selama kita melaksanakan PJJ, Pak Agus. Oh iya Pak Edi. Ya memang kalau dicermati pelaksanaan PJJ ini kan banyak keluhan yang kita alami Pak Edi ya sebagai guru. Iya, benar itu. Mungkin banyak keuntungan tapi juga banyak kekurangan yang kita alami. Tentunya dengan adanya PJJ ini paling tidak kita sudah punya warna tersendiri di dalam melaksanakan pembelajaran, walaupun saya yakin banyak kekurangannya, tapi warna ini bisa jadi suatu saat ketika masa pandemi ini sudah berakhir, saya yakin nanti akan membawa dampak yang positif untuk kita semua. Khususnya bagaimana kita membelajarkan anak yang tidak terbatasi oleh tempat, ya, oleh ruang. Berarti kita bisa dimanapun kita bisa melakukan pembelajaran, walaupun mungkin kita tidak berinteraksi langsung dengan anak-anak. Seperti Pak ini kan beliau ini kan begitu sibuknya kegiatan di luar, sehingga kegiatan di luar itu anak-anak. Nah, bagaimana ketika misalnya Pak Edi ini tugas ke Jakarta misalnya, itu tetap bisa melakukan pembelajaran walaupun anak didiknya di Semarang tapi Pak Edi ada di Jakarta. Begini Pak Edi, kita akan mencoba ibaratkan sebagai tukar pengalaman begitu ya Pak Edi ya. Iya. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 33 itu pengalaman apa saja Pak Edi yang sudah Pak Edi alami atau yang Pak Edi bisa sampaikan pengalaman ini, mudah-mudahan sobat-sobat Biring ini nanti bisa bisa belajar dari Pak Edi. Iya. Ya Pak Agus ya. Jadi saya itu kalau PJJ, kalau melaksanakan PJJ itu ibaratnya memang ada kata-kata yang menurut saya ya berat, tetapi bagaimana kita menciptakan hal yang berat itu jadi ringan, baik bagi anak-anak juga bagi saya sebagai pengajar itu. Karena kita bincang ringan ya Pak Edi ya. Iya, seperti bincang ringan kita ini ya. Iya. Ya. Jadi waktu itu pertama itu apa ya kira-kira ya, dengan pembelajaran jarak jauh, biar anak-anak itu nggak bosan, dan nggak bosan dalam arti mengakses Pak Agus. Selama ini kan mereka itu kalau dibebani mengakses sesuatu aplikasi yang berat, mereka seolah-olah tidak mau menjamah aplikasinya itu. Nah, Apa mungkin bagaimana karena caranya itu? itu Pak?
heeh. Waduh, terus ini, terus bilangnya, "Kuotanya habis, Pak." Nah, itu. Terus kalau enggak ya ini, kalau saya japri, kamu kok tidak absen atau tidak mengikuti, pembelajaran hari ini?" "Itu, Pak, gambar di aplikasinya itu enggak nampak." Nah, itu. Nah, Memang dari tidak itu, nampak kan eee paketannya habis. iya. Dari pengalaman itu, saya mencoba ini Pak Agus, Iya. saya pakai yang ringan-ringan aja di Google. Di Google itu kan ada fasilitas Google Form itu ya. Oh iya, Ya, heeh. heeh. Google Form itu kan selama ini, kita kita menganggap bahwa Google Form itu hanya untuk, apa ya, untuk, eee, sebagai sarana untuk tes ya, atau Iya, penilaian secara online. Nah, mhm. ternyata kalau kita manfaatkan, kita, dengan Google Form itu, kita seolah-olah itu kita apa ya, berkomunikasi dengan anak, ya di situ kita sampaikan bahan ajarnya, kita sampaikan video pembelajarannya, kemudian di situ ada kuisnya, terus anak-anak kita ajak untuk, berpendapat berpendapat tentang refleksi Diskusi gitu Pak Edi? pembelajarannya. Diskusi Gimana begitu? Pak Gus? Seperti diskusi gitu? Iya, seperti walaupun kadang diskusinya itu kan nggak bisa langsung ya, kayak kita menggunakan WA. Oh Nah, iya. seb se heeh, se je jadi jembatannya ya di WA itu. Tapi anak-anak itu, kalau menyampaikan pendapat di WA itu kalau di tempat kayak saya ya, itu anak-anak malah malu, mereka malah, berpendapatnya di Google Form-nya itu, menyampaikan Google Form. Tapi Oh kendalanya heeh, kendalanya waktunya kan ya nggak bisa longgar itu ya. oh iya. Ya akhirnya apa, yang terjadi, ketika mereka selesai ngumpulin, terus kemudian saya baca refleksinya, baru saya sampaikan pertemuan berikutnya. Mhm. Kendala-kendalanya itu. Nah, Nah tapi anak-anak seneng itu Pak Agus, kalau pakai Google Form itu. nah, kalau misalnya dengan Google Classroom bagaimana Pak Edi ya? Nah ini, kalau di tempat saya itu kan walaupun kota, tapi itu kan, rasanya rasa desa. Jadi jadi kalau anak-anak ditanya masalah itu, apa, pernah saya coba pakai Google Classroom, itu Mhm. mereka itu, ini pengumpulan tugasnya malah nggak 100% itu pada ngumpulin. Oh, Alasannya kuotanya, "Kuotanya Pak, kuotanya banyak." Ada yang mengatakan, "Pak, kalau ngirim apa ya, kalau ngirim gambar itu HP saya nggak kuat, ngirimnya." Wah, macam-macam itu. Tapi baca kalau heeh, terus lah yang terjadi apa? Mereka ngirim gambar ya tidak ke Google Classroom-nya, malah ke WhatsApp pribadi saya. Ya ya jebol itu. iya, terkadang saya sendiri juga begitu Pak Edi. Gini, "Pak, boleh tidak mengirim lewat WA?" Ya saya jawab, "Kalau memang, tidak bisa lewat Google Classroom, ya kirim aja lembar jawabnya ke sekolah, nanti di sekolah itu diberikan kotak," begitu Pak Edi. Berarti Oh ada ya, di masing-masing. Sehingga, kalau Google Classroom tidak mau dan mungkin tadi kuotanya habis, ya ngalahi ke sekolah untuk ngirim penugasan itu. Ya memang itu ya, Pak. seperti yang lah ini saya justru malah, tertantang ini dari Pak Edi kok menggunakan Google Form untuk pembelajaran ini. Nah ini jadi Heeh. tertantang ini Pak Edi. Berarti kita perlu menginovasi Pak Edi, Google Form dimanfaatkan untuk pembelajaran. Bisa untuk penyampaian materi, bisa untuk Iya, penyampaian video pembelajaran, video, bisa wah. untuk diskusi, Nah, bisa heeh, untuk penilaian begitu Pak Edi ini. iya. Apalagi anak-anak itu tertarik ketika di Google Form itu saya ngambil videonya yang ruang SMP Channel itu, Pak. Mereka tertarik.
Nah, Tertariknya ternyata apa? Tertariknya mereka itu gini, video pembelajaran yang di Ruang Mat Channel itu, hanya tidak terlalu panjang, tapi padat, menyentuh ke materinya, sehingga mudah diingat itu, Pak. Oh, begitu ya? Itu Heeh. nah, memang mungkin apa ya? Berarti mungkin konsentrasi anak itu terbatas antara 10 sampai 20 menit gitu Pak Edi ya? Kalau Iya, 20 menit antara itu 10 sudah sampai terlalu 15 panjang menit. begitu ya? Iya, mereka itu ternyata, eee pernah ya itu diskusi masalah video pembelajaran. Mereka itu malah justru konsentrasi di 10 menit, iya betul, 10 menit sampai 15 menit. Nah, Hmm. kalau lebih itu, wah mereka langsung nutup, langsung kuis. Ternyata kuis nilainya jelek harus ngulangi lagi. Nah ini betul ini Pak Edi. Saya malah jadi tertantang ini Pak Edi ini dengan pengalaman Pak Edi bahwa penggunaan Google Form itu untuk pembelajaran ini. Berarti kita perlu mengeksplor lebih banyak. Wah ini Iya saya ini. perlu belajar ini dari Pak Edi. Kapan-kapan ini saya harus belajar dengan Pak Edi. Bisa berkunjung ke SMP 33. Ke Wah ini tepatnya kita 33 Pak Edi. Mak siapa? gimana Pak Agus? SMP 33 Mak siapa itu? Kalau berkunjung ke Mak sana, Kuat. nah, Mak Kuat, cocok itu Pak Edi. Cocok ya sambil sambil apa, menikmati, sayur lodehnya Mak Kuat, Sayur kita lodeh. bisa ngobrol-ngobrol ini ya. Nah, cocok Heeh, ini. heeh. Pak Edi, mungkin ketika Pak Edi melaksanakan pembelajaran PJJ ya, pembelajaran jarak jauh itu mungkin kira-kira kelebihan apa ya Pak Edi yang bisa dirasakan Pak Edi? Nah, kelebihannya itu kalau kalau dari sisi teman-teman itu ya, anu ya, mulai melek IT ya, Pak, kalau Nah, dari sisi teman-teman guru itu, betul itu ya, Pak Agus ya. basa Jawa ini ngeten Pak Edi ya. Iso Heeh. mergo kepeksa gitu ya. Betul bagus itu. Iso mergo kepeksa. Nah, Jadi dulu waktu kita sama-sama apa ya, mensosialisasikan pentingnya IT ya Pak Agus ya, iya betul. teman-teman itu tidak begitu merespon ya. Nah, Ternyata sekarang iya. kita baru pergi aja dicari ya Pak Agus ya. Iya. Pak, ini bagaimana? Gitu ya. Iya, tapi itu bagus itu. Iya. Teman-teman itu yang dari yang, katakanlah, yang sudah mau pensiun pun, mereka, Mau tetap mau belajar itu. Walaupun memang sedikit-sedikit ya Pak Agus ya. ya, memang, Ke memang generasi kita ketika sekolah dulu itu kan tidak pernah tahu yang namanya komputer itu seperti apa. Apalagi internet, YouTube tidak pernah tahu. nggak Wong tahu pernah tahu ya Pak Agus ya? aja. Saya jadi teringat begini Pak Edi, ketika dulu SMA, guru matematika itu hanya melihatkan komputer satu kepada siswanya Pak. Jadi yang mengoperasionalkan itu gurunya, jadi murid-muridnya hanya suruh lihat, iki loh jenenge komputer. Waktu SMA Pak Edi. Dulu mungkin dulu berpikiran sama, megang aja nggak berani ya Pak ya? Iya. Makanya ketika dulu pas kuliah ada kesempatan bisa megang komputer ki karo nyolong-nyolong piye carane iso mengoperasionalkan gitu. Dulu kan Iya, lab, bener lab, itu. lab komputernya UNES itu kan seperti itu Pak Edi ya. Dulu masih KIP ya. Heeh, masih keep kita Nah, itu, masih keep itu. jadi kalau ada kesempatan di lab komputer itu piye carane nyuri-nyuri bisa mengoperasionalkan itu. Terkadang malah seneni dosennya. Iya. Sudah berakhir. Ya malah. Kalau Malah nggak berani. sekarang saja suruh megang malah bosen, nggak mau. Bener lah. Wah, kalau siswa itu sekarang juga
menurut saya itu, yang dulunya mereka itu, apa ya, hanya kecenderungan bermain, sekarang ya sudah mulailah, Pak, sedikit-sedikit mulai mereka berpikir ya, Pak. Iya. Contohnya mencari referensi lewat Mbah Google, terus Nah, kemudian, nongkrongin link-nya kok belum ini, war. link-nya kok belum diberikan, Pak. Iya. Berarti mereka kan ya juga berpikir positif ya, pengen Ya, cepet-cepet penasaran itu. ya. Ternyata ternyata ini Pak Edi, menurut saya Ruang Mat SMP Channel itu juga ditunggu oleh Nah, bener itu kita bagus, gitu ya. heeh. Ya mudah Ruang Med Channel terus ditunggu memang. Nah, ya mudah-mudahan aja nanti kita tetap bisa memfasilitasi teman-teman, memfasilitasi anak-anak Iya, untuk bisa menggunakan Ruang Mat SMP Channel ini. channel itu, ya. Nah, di sana banyak video-video pembelajaran yang sangat membantu, tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Kemasannya memang dibuat sesederhana mungkin itu Pak Edi. Memang konsep Ya, konsep kita dulu kan seperti itu. iya itu betul itu Pak Agus itu. Nah Iya, memang ya itu termasuk kita memberi alternatif solusi ya Pak ya? iya. Termasuk ya, heeh. Jadi mungkin mungkin Dulu dulu masih ingat nggak Pak Edi? Eh, proses lahirnya Ruang Mat SMP Channel ini? iya, itu hasil bincang-bincang, Iya. terus gimana Pak Agus? Ya, itu ternyata kita kalau kalau mengingat masa-masa itu ya ibaratkan kita itu antara optimis dan pesimis begitu. Tapi Iya, kita berterima kasih kepada Bu Susi itu. Di saat-saat kita heeh, pesimis ternyata Bu Susi optimis dan akhirnya Ruang Mat SMP Channel ini bisa bisa berkembang. Ya memang, berkembang, memang belum membanggakan sekali, tetapi kita sudah bangga dengan adanya ruang Mat SMP Channel My ini Channel, membantu kita dalam iya, mengajarkan pembelajaran kepada anak-anak di masa pandemi ini. iya, iya Ya betul Pak ini Agus, memang heeh, mungkin kelebihan-kelebihan ini untuk teman-teman yang lain bisa jadi ada yang lain Pak Edi mungkin ini yang dirasakan Pak Edi begitu ya. Ya saya sendiri juga merasakan dengan adanya PJJ ini kelebihannya ya tadi mungkin teman-teman kita yang semula itu tidak mau belajar IT itu mau belajar dan bahkan saya itu terkadang begini ada teman yang beliau itu sudah sangat konsisten menggunakan salah satu aplikasi yang disediakan. Malah saya malah bertanya Pak Edi kepada beliaunya itu. iya. Bener Pak, itu di sekolah saya itu sama Pak. Nah, "Uh, kok bagus men Bu itu, pakai apa itu?" Terus akhirnya apa, kita saling belajar ternyata Pak, di iya situ. betul betul Malah di Pak. tempat saya tuh ada ibu-ibu yang, oh, saya salut, usianya sudah lumayan tapi, wah penguasaan IT-nya lumayan juga. Padahal awalnya tanya kepada Pak Edi. Iya, terus, eee, jadi termotivasi akhirnya bisa mengeksplor sendiri, Hmm, wah dapat aplikasi banyak, saya malah belajar malah dari beliau. iya, iya. Sama Pak Edi, saya juga merasakan demikian. Ini Pak Edi selanjutnya, kira-kira kekurangannya itu apa ya Pak Edi selama pelajaran PJJ ini yang Pak Edi rasakan? Memang apa ya Pak, kekurangannya itu, eee, gimana ya, kekurangannya, ya itu tadi, eee, 1 kuota anak-anak, nah Nah, itu terutama kuota anak-anak, yang kita juga, kedua kalau saya gimana Pak? kalau yang saya rasakan kekurangannya itu ketika ada penugasan, anak-anak itu terkadang tidak mau segera menyelesaikan satu. Yang kedua, Heeh, eh, dihubungi susahnya minta ampun gitu. Susah banget. heeh, bener itu, Nah, terkadang mau pakai WA, sudah ada grupnya, namanya nggak ada. Jadi namanya kosongan. Ini nomornya siapa?
Jadi bingung sendiri. Nah, terkadang ketika ini padahal kita butuh nilai tugas itu ternyata dihubungi susah. Kemudian sudah janji tidak ditepati. Nah, itu yang saya rasakan. Padahal Jadi sebenarnya kendala itu, Pak. jadi kendala kita. Padahal kita sendiri itu Kalau tidak kalah untuk menghubungi anak-anak tersebut. Padahal kita sudah kerjasama, Pak Edi, dengan guru yang lain, dengan wali kelas, dengan guru BK, itu kita sudah koordinasi. Tapi nyatanya ya masih ada saja anak-anak yang tidak. sama itu, Pak. Oh, ternyata Sama. sama. Tempat saya sama itu kalau seperti itu, bab seperti itu. Sama. Jadi saya itu pernah sampai menghubungi anak tidak direspon. Terus saya hubungi pakai telepon itu dimatikan. Akhirnya saya ke wali kelas. Terus pernah itu ke wali kelas minta dihubungkan ke orang tua. Orang tua sudah dihubungi bilang, "Iya ya, nanti saya sampaikan ke siswanya." Ditunggu-tunggu 1 hari, 2 hari juga tidak muncul. Seperti Itu ini juga jadi kendala. punya pengalaman Pak Edi ini. Ada satu anak ketika itu saya bel nomor yang diberikan di grup WA itu, saya bel katanya anaknya di desa. Terus saya bel nyambung Pak Edi. Nah, dia yang nyambung itu yang nerima ternyata mbahnya. Terus saya mau ketemu anak ini, katanya sudah balik ke Semarang. Terus diberi nomornya Pak Edi, dikasih nomor anak tadi, tak hubungi tidak bisa. Terus saya bel lagi mbahnya, ini gimana ini Bu, kok enggak bisa? Oh iya Pak, ini nomor satunya diberikan Pak Edi. Bisa saya bel. Masuk, dijawab. Ternyata yang jawab siapa? Tukang besi Pak Edi. Waduh. Waduh, nah ini. Terus saya bel lagi mbahnya. Ini gimana ini tukang besi ini Bu? Terus kasih nomor yang ketiga Pak Edi. Nomor ketiga di bel nggak bisa lagi. Waduh, iki batin saya begitu Pak Edi. Bener itu. Itu juga jadi kendala. Itu tadi kuota, kemudian apa ya Pak Agus ya, kemauan untuk belajar juga jadi kendala. Peran serta orang tua ya. Peran serta orang tua terkadang juga kurang. Tapi kita juga tidak bisa memaklumi ya. tidak bisa menyalahkan orang tua Pak Edi, karena orang tua sendiri itu kan juga tidak bisa mendampingi pagi sampai malam kan. Secara terus lah, orang tua juga bekerja juga ya Pak Agus ya. Bekerja juga, maka kita tidak bisa menyalahkan 100%, walaupun 100%, ya benar itu Pak Agus. Itu ada kan begitu. Hanya kita begini Pak Edi, ketika PJJ ini kita tetap bersinergi antara satu, kita sebagai guru, wali kelas, guru BK, kemudian pihak sekolah, kemudian orang tua, ya mungkin termasuk kakaknya, tetangganya, omnya, Pak D-nya, budenya, itu yang sekiranya nanti bisa mendorong anak-anak untuk mau mengikuti pembelajaran belajar jarak jauh atau daring begitu Pak Edi ya. Iya benar itu Pak. Itu solusi yang sangat bisa kita lakukan. Tapi untuk solusi-solusi yang lain ya kita mungkin sambil bincang ringan ini nanti akan ada ini. Kita bincang-bincang ini, mudah-mudahan ada solusi yang bisa mengatasi kendala-kendala yang kita alami itu Pak Edi. Iya. Nah mungkin punya solusi yang lain mungkin Pak Edi? Nah, ini malah bukan solusi, saya malah punya pemikiran gini, gimana ya caranya ya? Nah ini mungkin nanti setelah bincang-bincang ini ada yang mau memberikan solusi, gimana caranya ya biar anak itu ada kemauan untuk belajar di masa PJJ seperti ini,
mengumpulkan tugasnya juga tepat waktu, ada motivasi, Ya. sehingga mereka juga, apa ya, punya pengalaman, punya ilmu ya, Iya, walaupun betul. dengan keterbatasan seperti ini. Nah Mhm. itu gimana seperti ini kita ngatasi seperti ini. Mhm. Kalau kita hanya mengandalkan, eee, apa ya, aplikasi-aplikasi yang ada, itu kalau di tempat yang jaringannya bagus, ya Salah. lumayan, ya. Tapi kalau di jaringannya yang lemah, jaringan internetnya lemah juga terjadi kendala juga ya Pak Agus ya? Iya, betul Pak Edi. Nah, tapi ya mungkin salah satunya ini, Pak Edi kan pernah tampil itu di RRI itu ya. Nah, bener itu. Selama Pak Edi bagus itu tampilannya. Pak Agus juga itu, Pak Agus itu yang Pak Agus juga itu yang mempionirkan dulu. Tapi ya gini Pak Edi, ketika tampil di area itu dak dikduk gitu Pak Edi. Piye 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 begitu. Tapi Karena alhamdulillah, anu ya Pak Agus, baru pertama kali ya kita itu ya. heeh, baru pertama kali langsung harus memaparkan seperti itu dan disimak oleh orang banyak. Nah, kita kan Heeh. kan apa ya, ibaratkan kita punya beban untuk bisa tampil Iya, prima gitu, walaupun sebenarnya tidak bisa iya benar. juga, tetap ada kekurangannya, tetapi kita punya pengalaman kita sudah bisa siaran di RRI dan itu mudah-mudahan saya ada dampak bagus untuk saya Pak Edi. Dampak Iya, positifnya bagus itu ketika saya bisa tampil di RRI itu dampaknya menurut saya juga bagus gitu. Tapi Pak Edi pada saat tampil itu juga lumayan bagus Pak, bagus juga itu. Walaupun mungkin saya ada sedikit yang kelewat-kelewat, tetapi bener itu. Memang, anu ya, ada sensasinya Pak ya, tersendiri kalau kita rekaman di RRI itu, karena kan mengingat durasinya itu ya Pak ya. kita dibatasi durasi. Iya. Tapi alhamdulillah anu ya, itu tadi, ada solusi ternyata Pak, selain kita, anak-anak itu melalui apa, media, be berbau internet atau IT, anak-anak yang berada di daerah-daerah yang, eee, apa ya, istilah spot ya, blank Nah, spot itu bisa memanfaatkan RRI itu untuk iya, pembelajaran ternyata Pak. memang RRI kan jangkauannya Bermanfaat sekali. Iya, ya kalau itu. internet itu kan tergantung sinyal sinyal HP itu. HP ya Pak Agus ya? Ya, sinyal HP kalau mungkin pas bagus ya bagus, kalau tadi blind spot tadi pas ngeblank ya kita enggak bisa apa-apa. Tapi kalau RRI itu Iya, jangkauannya kan memang sudah sejak dulu itu kan luas. iya, betul. Begitu Pak Edi, terima kasih ini Biring kali ini bisa ini Biring perdana Pak Edi. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke bincang ringan selanjutnya dengan topik-topik yang lain yang aktual, Yang yang terbaru atau mungkin bisa memberikan solusi-solusi tentang kegiatan-kegiatan kita mendidik anak-anak ya biar nanti seperti harapan kita bersama bahwa pendidikan di Kota Semarang khususnya umumnya di Indonesia itu tidak kalah jauh lah dengan negara lain karena memang salah satu tolak ukur untuk kualitas SMP itu kan PISA itu ya. Dan kita masih prihatin juga ternyata posisi Indonesia itu betul-betul sangat bawah sekali. masih Ya, masih masih jauh ya, masih jauh. dibandingkan negara yang lain ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan nanti lah ini salah satu program Menteri Pendidikan Merdeka Belajar itu pengganti ujian nasional itu kan AKM itu lah. Mudah-mudahan AKM ini nanti membangkitkan anak-anak kita untuk satu bisa meningkatkan literasinya, terus yang kemudian numerasinya dan literasi-literasi yang lain itu sehingga nanti kondisi Indonesia di mata dunia itu betul-betul
bisa bersaing lah. Ya memang bersaing lah Pak. Ya. Kalau melihat satu persatu, memang posisi Indonesia atau pelajar-pelajar Indonesia itu hebat karena ketika Olimpiade tingkat dunia itu banyak yang menyabet medali emas, medali perak. Medali emas itu. Tapi itu kan prosentasenya juga sedikit, tidak banyak. Iya. Nah, sebagai tolok ukurnya kan tadi bisa itu, berarti apa ya? Kualitas atau mutu pendidikan Indonesia. Mutu pendidikannya ya. Makanya dengan adanya AKM itu kan paling tidak untuk Kementerian Pendidikan, nasib pendidikan dan kebudayaan itu adalah pengen mengetahui mutu-mutu sekolah-sekolah di Indonesia dari SD, SMP, SMA, SMK itu sampai seberapa dilaksanakan AKM gitu Pak Edi. Iya. Ya mudah-mudahan acara ini bisa nyambung terus Pak Agus. Iya. Ini ngobrol ringan tapi sangat bermanfaat loh Pak Agus ini. Iya betul. Mungkin begitu Pak Edi. Iya. Kita lanjutkan untuk seksi berikutnya gitu ya. Iya betul. Oke, mungkin begitu Pak Edi. Kita akhirikan dulu Pak Edi ya. Ya oke. Dadah. Ya dadah.